Ada komentar dari Pak Duyarto Setiabudi 9383. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Ini ya, Pak Budi ini kami kemarin sudah survei ke sana, kita sudah sering WA-an juga, sudah sering WA-an dengan admin kami juga. Jadi beliau berkomentar, apa resikonya jika sebagian modal itu dipenuhi dari pinjaman bank. Jadi saya akan mencoba menjelaskan hitung-hitungannya, resikonya. Resiko terburuknya dan resiko terbaiknya seperti apa. Jadi prinsipnya namanya usaha itu kan pasti akan selalu 50-50 ya. Keberhasilan dan kesuksesannya usaha apapun pasti selalu 50-50 antara bisa jalan atau tidak. Nah, di sini akan coba saya urai. Nah, di sini akan coba saya urai. Contohnya adalah ini ada pemasukan, biaya, net profit gitu ya. Jadi misalkan ini omset per harinya kita buat 4,5 juta ya, 4,5 juta. Saya rasa lokasi toko Bapak itu apa namanya, range-nya di angka itu 4,5 jutaan omset per hari. Jadi satu bulan dapat 135 juta, margin kita buat 15%. Marginnya kita buat 15% atau kita turunkan dulu jadi 13% ya, karena toko awal karena tokonya ini kan konsumennya traffic ya. Traffic, tapi kita buat kemungkinan terkecil dulu biar supaya lebih berani apa tidak gitu. Jadi kita buat kemungkinan terkecil dulu 13, jadi margin brutonya adalah 17.550. Jadi pegawainya kita pakai 3 ya, 3. Terus listriknya kurang lebih di 2 juta, pembungkus 500, kebersihan, ini internet, lain-lain 200.000 ya. Terus total biayanya dapat 9.112.000. Jadi untuk net profitnya adalah 8.400.000 ya, 4.800.000, 17.4.800.000. Ini sudah rumus ya. Jadi dapat net profitnya adalah 8 juta net profitnya. Nah, misalkan nih pinjaman, kita buat simulasi saja ya Pak. Ini kita buat simulasi ya. Simulasi 200 juta, misalkan pinjamannya 200 juta, terus ini apa namanya, kalau kur itu kan 0,2% ya, 400.000, terus dibuat 36 bulan, jadi ini bagi 36 ketemunya 5.500 sekian, tambah bunga jadi 5.900, kita bulatkan jadi 6 juta. Jadi ketika misalkan Bapak dapat margin per hari 4.500, terus cicilannya 6 juta, maka masuknya adalah ini total biayanya ini harus kita insert lagi ya. Ini adalah masuknya ke pinjaman. Nah, masuknya ke pinjaman. Nah, pinjamannya ini sama dengan ini kita masukkan 6 juta. Nah, jadi ini sum kita jumlahkan semua. Nah, jadi dapatnya net profitnya cuma 2.400.000 karena ada pinjaman 6 juta per bulan. Begitu. 6 juta per bulan ini anggap saja pinjaman. Nah, begini konsepnya ya. Kalau misalkan Mas nggak dapat 4.500.000, dapatnya 4 juta misalnya. 4 juta masih bisa nggak? Oh, masih bisa. 4 juta masih bisa. 400 ya. Terus misalkan jelek-jeleknya berarti paling tidak Pak, ini 4 juta. 4 juta untuk bisa Bapak belum dapat apa-apa ya, belum dapat apa-apa selama 36 bulan karena dapatnya cuma ini 488.000 ini. Begitu Pak, hitungannya seperti ini. Tapi kalau ini sudah biasanya di bulan ke-4, bulan ke-5 itu kan akan naik di 15% ya, dapatnya 2.800.000. Simulasinya begini Pak, simulasinya ya. Jadi kalau misalkan angkanya 150, nah 150, jadi ini bulatannya berarti 4,5 juta, 4,5 juta. Nah, ini dapatnya 4.300.000. Kalau 150 ngomset, misalkan ngomset 3 juta, dapat nggak ya? 3 juta minus, masih minus Pak. Kalau 3 juta 100 masih minus, kalau 3.200.000, nah sudah dapat 3.200.000, sudah dapat net profitnya 788.000. Begini di simulasinya Bapak. Jadi memang selalu ada resikonya. Kalau misalkan resikonya Pak, misalkan resikonya begini, resikonya anggap saja ngomsetnya 3 juta doang Pak.
3 juta doang, pinjemannya kan 150 ya, cicilannya 450, jadi minus 112.000. Nah, Bapak berarti kan nombokin ini Pak, nombokin 112.000. Nah, 112.000 ini ditombokin dari kantong atau ngambil dagangan, begitu konsepnya. Ya, tapi namanya bisnis itu kan angkanya dinamis ya, naik turun ya. Mungkin besok 3 juta, terus misalkan begini, ini misalkan besok 3 juta misalnya, terus besoknya 3.200.000. Nah, 3.200.000 kan dapat ini 5.200.000 ini. Nah, 5.200.000 ini bisa untuk bayar yang ini, gitu juga bisa. Jadi konsepnya begitu ya Pak, hitungannya. Jadi karena namanya bisnis itu kan angkanya naik turun. Jadi paling tidak kita bisa mengukur hitung-hitungannya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi manfaat, atau barangkali nanti sahabat toko Mandiri Indonesia yang lain juga pengen ngerti cara menghitungnya seperti apa, seperti ini. Jadi prinsipnya ya sahabat toko Mandiri Indonesia, ini adalah hitung-hitungan bisnisnya ya. Jadi jangan ada yang berkomentar hutang, riba, bla 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 bla. Jangan ada yang komentar begitu. Ini adalah hitung-hitungan bisnis ya. Ini adalah hitung-hitungan bisnis begitu ya. Jadi kita ambil ilmunya. Terlepas dari mau hutang bank, hutang saudara atau apa, ini ambil ilmunya. Jangan berdebat di komentar tentang riba dan lain-lain. Boleh saja jenengan menyampaikan bahwa bisnis yang hutang itu akan berat. Kalau bisa bisnis jangan hutang. Semuanya, saya banyak sekali melihat orang sukses tanpa hutang. Saya juga banyak melihat orang yang sukses dengan hutang. Ya, semuanya ada ilmunya masing-masing. Ya, jadi tidak boleh merasa benar dalam bisnis ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.